mengatakan, gimana sih caranya istiqomah? Maka saya jawab begini, istiqomah itu bergantung pada level keimanan kita. Jadi tergantung level keimanan Anda, Bapak Ibu. Apakah level keimanan Anda itu kuat atau tidak? Atau dalam kondisi naik atau dalam kondisi turun gitu ya. Jadi kita mesti paham ya, kita mesti paham bahwa level keimanan itu level keimanan itu sangat berpengaruh terhadap keistiqomahan kita. Kalau misalkan level keimanan Anda turun, maka istiqomah Anda pun juga turun pastinya. Sebaliknya, kalau level keistiqomahan Anda meningkat, maka tentu saja istiqomah itu akan lebih mudah untuk dijalankan. Istiqomah itu kan intinya adalah melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang, ya, melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Bapak Ibu, ya, ketika kita berbicara tentang keistiqomahan, maka tergantung dengan level keimanan. Maka kita harus perhatian dengan level keimanan kita. Kalau level keimanan kita turun, maka kita tidak mudah untuk melakukan istiqomah. Tidak mudah istiqomah melakukan sesuatu yang terus-menerus gitu ya. Istiqomah kan artinya adalah itu ya. Istiqomah adalah bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal itu, hal kebaikan itu secara berturut-turut gitu ya. Secara terus-menerus. Ada nggak yang istiqomah dalam kesesatan? Oh ada, banyak gitu ya. Orang-orang yang tidak mau hijrah, orang-orang yang tidak mau berubah, orang-orang yang tetap berada dalam dalam golongan setan gitu ya. Itu mereka istiqomah. Mereka tuh istiqomah untuk berada pada jalan yang tidak benar gitu. Ya, jadi istiqomah adalah melakukan sesuatu yang terus-menerus, ya. Nah, istiqomah ketika level keimanan kita turun ya, di bawah gitu ya, maka kita tidak mudah untuk istiqomah melakukan kebaikan. Begitu sebaliknya. Gitu ya. Nah, maka kita harus perhatian dengan level keimanan kita. Nah, terus bagaimana dengan level keimanan? Artinya, Anda harus peduli dulu dengan level keimanan kalau Anda mau istiqomah, gitu ya. Nah, bagaimana keimanan itu ya? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah, yanqusu bil ma'siyah." Jadi iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus. Nah, kemudian yazidu bit ta'ah, naik dengan ketaatan, yanqusu bil ma'siyah, turun dengan kemaksiatan. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, kalau misalkan kita pengen istiqomah, maka kita perhatikan level keimanan kita. Nah, sekarang ketika kita ingin mengetahui level keimanan kita lihat lebih banyak mana kita melakukan amalan. Apakah amalan ketaatan atau amalan kemaksiatan. Karena gini Bapak Ibu ya, Anda dengar ya, Anda tahu ya, pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga. Betul nggak sih itu? Nila setitik kan ya? Nila itu tinta. Karena nila setitik. Atau karena nila setitik. Tinta atau nila? Ya pokoknya gitulah. Kok saya malah jadi nggak inget? Ya pokoknya gitulah ya. Karena ya anggaplah nila gitu ya. Tapi kan nila kan ikan. Karena nila setitik rusak susu sebelangnya. Ya pokoknya gitu loh. Maksudnya gini. Seringkali kita dalam ketaatan bagus nih, gitu kan? Kita dalam ketaatan bagus, tiba-tiba kita melakukan kemaksiatan. Wah, itu langsung turun Bapak Ibu. Ini lagi naik nih, keimanan kita lagi naik nih, gitu kan? Tiba-tiba kita melakukan kemaksiatan. Wah, langsung turun. Gitu kan? Keimanan kita tuh langsung turun. Betul ya? Betul nila ya? Oke, sip. Saya takutnya nila itu kan nama ikan ya, ikan nila. Udah lama nggak belajar bahasa Indonesia sih ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi ketika iman itu udah turun, itu mesti dinaikin lagi, dan seringkali menaikkan itu gitu ya, menaikkan keimanan itu nggak mudah ya. Menaikkan tuh nggak mudah gitu. Jadi ketika iman kita di atas, karena satu maksiat langsung turun ya, nggak terjun bebas juga sih, tapi kadar keimanan kita turun gitu kan. Kadar keimanan kita turun ya karena kita melakukan maksiat itu tadi. Nah, kemudian kita harus naikin lagi. Nah, ketika
iman kita turun, maka disitulah letak kita tidak istiqomah melakukan kebaikan. Ya, tidak istiqomah melakukan kebaikan. Celakanya adalah ketika iman kita turun, kita istiqomah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, itulah yang harus kita antisipasi. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian ketika level keimanan kita rendah, gitu ya, itu nggak mudah untuk bangkit, sehingga malah kita istiqomah dalam jalan ketidakbaikan. Maka kita harus menaikkan. Artinya, bagaimana cara menaikkannya? Yaitu tadi, yazidu bitta'ah, naik dengan ketaatan. Maka, kalau misalkan sekarang Anda, kok saya nggak istiqomah ya? Kok saya tidak mudah ya melakukan kebaikan? Maka Anda coba cek keimanan Anda. Bisa jadi memang keimanan Anda, keimanan kita, itu lagi turun. Lagi turun-turunnya. Ya kan? Nah, kenapa iman kita lagi turun? Bisa jadi ada kelalaian. Ya kan? Kemudian ada kemaksiatan. Ada kelalaian, ada kemaksiatan, dan jauh dari Al-Quran, gitu kan. Jauh dari Al-Quran, kemudian ibadah kita nggak khusyuk, dan lain-lain. Ya, maka itu yang harus jadi perhatian besarnya kita. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, ya, coba kita bahas di sini, ya. Ini selalu kita baca berulang-ulang gitu ya. Selalu kita baca berulang-ulang. Kadang ketika kita belum hatam nih Al-Qur'an gitu ya. Kadang ketika kita belum hatam Al-Qur'an, kemudian kita masuk bulan Ramadan, kita ngulang lagi dari awal. Kita ngulang lagi dari awal. Ketika ngulang dari awal, otomatis pasti baca ayat ini. Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Nah, dalam Al-Baqarah ayat 3 dan 4 ini disebutkan tentang bagaimana caranya menaikkan iman kita. Ya, bagaimana caranya menaikkan level keimanan kita. Yang pertama dengan apa? Yang pertama dengan sholat. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah. Ya. Jadi mendirikan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menaikkan keimanan kita? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang dianugerahkan. Ya, jadi yang pertama sholat, yang kedua menafkah, infak, razaq yunfikun. Itu ya. Razaqnahum yunfikun, infak. Jadi menginfakkan. Yang pertama adalah sholat, yang kedua sedekah. Oke. Nah, sekarang coba cek level sholat kita, apakah khusyuk atau tidak? Ataukah ternyata sholat kita nggak khusyuk? Yang di sini gitu ya, yang diucapan apa, kemudian yang difikiran apa, gitu kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oh, di sini melayang-layang. Tadi uang 100.000. Beli bensin 50.000. Beli nasi uduk 10.000. Mana ini kembalian? Sering begitu? Iya. Ya, jadi lihat level sholat kita. Apakah level sholat kita khusyuk atau enggak gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, infak. Seberapa banyak infak kita, seberapa banyak sedekah kita gitu ya. Malah jangan sampai gitu ya. Malah jangan sampai ternyata kita itu melakukan melakukan sholat itu dengan cara yang tidak tepat gitu kan. Dan infak kita juga tidak banyak. Kemudian, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu. Ya. Jadi, kalau misalkan berdasarkan dari dua ayat ini, Al-Baqarah ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 4, Anda dapat poinnya. Poinnya apa? Poinnya adalah untuk menaikkan level keimanan kita ada 3 yang dikoreksi. Yang pertama adalah sholat kita, yang kedua adalah sedekah kita, yang ketiga adalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Ketika sholat kita bagus, infak kita bagus, dan kedekatan kita dengan Al-Quran bagus, maka insya Allah level keimanan kita akan naik gitu ya, akan selalu berada di atas. Walaupun mungkin ketika ada khilaf turun dikit, naikin lagi, turun dikit, naikin lagi. Karena memang iman tuh begitu Bapak Ibu ya, yazidu wa yankus, naik dan turun. Tinggal bagaimana caranya supaya kita mempertahankan level keimanan kita ada tetap di atas. Kalaupun turun nggak banyak-banyak gitu ya. Kalaupun turun nggak banyak-banyak. Nah, nanti saya kasih tahu itu ya, saya kasih tahu bagaimana caranya menilai turun banyak atau turun
sedikit gitu ya. Turun banyak atau turun sedikit. Jadi itu tiga hal. Sholat, kemudian sedekah kita, dan kemudian kedekatan kita dengan Al-Quran. Maka jadi kita udah tahu nih sebab naik turunnya gitu ya, sebab naik turunnya iman. Nah, ketika kita ingin menaikkan iman, Bapak Ibu, ya, ketika kita ingin menaikkan iman, maka lakukanlah amal-amal soleh. Kalau misalkan kita udah tahu nih, gitu ya. Kalau misalkan kita udah tahu, oh iya, sekarang iman saya lagi turun, gitu. Oh iya, iman saya lagi nggak bagus nih. Maka ya udah, Anda tinggal melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh apa yang bisa Anda lakukan gitu ya. Nah, tadi di Al-Baqarah ayat 3 dan 4 udah ketahuan tuh ya. Yang pertama sholat, yang kedua adalah infak, yang ketiga adalah dekat dengan Al-Quran, dan lain-lain. Ya, utamanya 3 ini aja dulu ya. Kalau ini yang 3 ini bagus, Bapak Ibu, ya sholat kan pasti. Sholat kan Anda pasti gitu ya. Ya 5 kali sehari, ya kan? Maka perbagus sholatnya. Kemudian perbaiki infaknya kita. Bisa jadi kita infak, bisa jadi kita sedekah, tapi sedekahnya tuh dengan motivasi yang nggak bagus gitu, motivasi ria dan segala macam gitu kan. Kemudian kita lihat kedekatan kita dengan Al-Quran. Berapa lama kita dekat dengan Al-Quran dalam 1 pekan ya? Dalam 1 pekan berapa lama kita menyentuh Al-Quran ya? Nah, kemudian selain melakukan amal-amal soleh, maka dekat dan berkumpul dengan orang-orang yang juga soleh ya. Karena gini Bapak Ibu, energi itu terpancar gitu ya. Energi itu terpancar. Kayak misalkan gini ya. Pernah nggak Anda ketika Anda dekat sama orang baik gitu ya, Anda ikut pengen melakukan kebaikan juga. Dan sebaliknya, ketika Anda berkumpul dengan ibu-ibu penggosip. Ketika Anda berkumpul dengan ibu-ibu penggosip, wah mulut Anda kayak pengen ngegosip juga gitu. Karena energi itu saling ini Bapak Ibu, energi itu saling menarik gitu ya. Ketika kita masuk ke lingkungan yang tidak positif, maka kita pun juga akan ketarik dengan ketidakpositifan itu. Gitu. Kebalikannya, ketika kita berada dalam lingkungan yang positif, maka kita akan termotivasi dan hati kita lebih tergerak untuk melakukan sesuatu yang positif. Maka perhatikan lingkungan Anda, perhatikan teman Anda, perhatikan di mana Anda bergaul. Ya, dekat dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, jadi kalau misalkan Anda masih sering terprovokasi, kalau Anda masih sering terprovokasi dengan energi-energi yang tidak baik di luar sana, maka lebih baik Anda mulai memfilter deh. Ya, mulai memfilter pertemanan Anda, mulai memfilter lingkaran terdekat Anda. Ya, tapi kalau misalkan keluarga yang begitu gitu ya, Mas Fikri, keluarga saya itu nggak positif gitu. Terus gimana dong? Masa saya jauhin keluarga saya? Nah, kalau misalkan kalau tentang keluarga itu beda urusan ya. Anda tetap harus Anda harus tetap jaga kekeluargaan Anda. Tapi kalau misalkan terkaitan dengan teman gitu ya, lingkungan, maka ya coba filter. Kalaupun Anda tidak bisa menjauh dari mereka gitu kan, minimal Anda level energinya harus dipositifkan gitu ya. Misalkan ini lingkungan Anda segini nih, level energinya segini ya. Katakanlah misalkan level kebaikan antara 0 sampai 10 ya. Misalkan level kebaikan 0 sampai 10. Kemudian lingkungan kerja Anda itu level kebaikannya di level 1 atau 2 misalkan. Masih ada yang suka nyinyir, masih ada yang suka ngegosip, masih ada yang suka dikit-dikit suuzon gitu kan. Ya level kebaikannya 2 lah gitu kan. Kemudian supaya Anda tidak turun ke level 2, minimal Anda bertemu dengan mereka dengan level di atas mereka. Gitu ya. Dengan level di atas mereka. Ya bisa 5, bisa 6, bisa 7 gitu ya. Jadi intinya adalah Anda harus mempositifkan dulu energi Anda. Gitu. Nah, nanti bagaimana caranya mempositifkan level? Nah, nanti kita akan bahas di terakhir materi ini ya. Jadi dekat dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga niat. Gitu ya. Anda harus menjaga niat Anda melakukan sesuatu karena apa? Gitu ya. Apakah karena dunia gitu ya atau karena Allah? Nah, perkara dengan dunia, magnet rezeki mengajarin dunia gitu kan. Nah, nanti dalam camp online magnet rezeki Anda akan dipahamkan tentang definisi tentang dunia, ya. Jadi yang jelas nanti Anda harus menjaga niatnya.
gitu ya. Nah, nanti di camp online Magnet Rezeki Anda akan diajar bagaimana caranya menjaga niat agar niat Anda melakukan sesuatu selalu positif. Nah, itu cara untuk menaikkan iman. Ketika Anda berusaha untuk menaikkan iman Anda, maka otomatis Anda akan lebih mudah istiqomah melakukan kebaikan. Apapun kebaikannya. Kalau level keimanan Anda dinaikin gitu. Nah, sebab turunnya iman bagaimana? Sebab turunnya iman adalah tidak memiliki ilmu. Ya, jelas. Ya, tidak memiliki ilmu. Kalau misalkan makanya kemarin kenapa di pertemuan ketiga ya saya bahas ilmu pohon rezeki. Anda harus punya ilmu. Ketika Anda tidak memiliki ilmu, pohon itu ya nggak bisa tumbuh gitu kan. Ketika tidak ada ilmu Allah gitu ya. Akarnya udah oke nih, akidah gitu kan. Tapi batangnya nggak kuat, jatuh gitu kan. Nggak kuat dia untuk tumbuh. Maka bagaimana caranya keajaiban bisa datang? Wong bunganya aja nggak ada, gimana caranya bunga muncul kalau batangnya nggak kuat gitu kan? Maka harus memiliki ilmu untuk apa? Untuk menaikkan level keimanan Anda. Dengan cara apa? Dengan perkuat batangnya. Nah, ilmu Allah yang mesti dikuatin gitu kan? Termasuk ketika Anda harus memiliki ilmu terkait dengan sholat. Bagaimana caranya Anda memiliki ilmu terkait dengan infak? Bagaimana caranya Anda memiliki ilmu terkait dengan dekat dengan Al-Quran? Kalau Anda tidak memiliki ilmu itu semua, maka itulah sebab turunnya iman. Yang kedua adalah lalai dari ketaatan. Ya, lalai dari ketaatan. Kayak misalkan ya ketika biasa banyak begini gitu ya. Biasa banyak begini. Ketika di majelis ilmu, gitu kan? Ketika di majelis ilmu, katakanlah di suatu masjid, kita masuk ke majelis taklim. Kemudian di majelis taklim kita diingetin gitu kan. Tentang ketaatan, diingetin tentang surga, diingatkan tentang neraka dan segala macam. Sehingga iman kita naik. Ketika keluar dari majelis ilmu itu langsung turun iman kita. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan persoalan-persoalan. Kita disibukkan dengan urusan-urusan. Kita disibukkan dengan yang lain sehingga kita lalai dari ketaatan. Karena kita fokusnya adalah kepada bagaimana caranya saya bisa melakukan itu gitu kan. Bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan hutang-hutang saya. Bagaimana caranya saya bisa menarik piutang-piutang saya gitu. Jadi lalai. Hanya difokuskan adalah kepada urusan-urusan duniawi. Sedangkan kepada ketaatan kita lalai. Itulah sebab turunnya iman. Yang terakhir adalah melakukan kemaksiatan. Nah, ketiga ini Bapak Ibu, sebisa mungkin Anda hindari. Makanya saya sangat mengharapkan kepada semua yang tergabung dalam grup pertama gitu ya, dalam grup Road to CMR ini gitu ya, di grup yang pertama, di grup kedua, Anda betul-betul masuk ke dalam camp online Magnet Rezeki besok gitu ya. Kenapa? Karena di sana Anda dipahamkan tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk melakukan amal-amal soleh. Memang bungkusnya adalah rezeki gitu kan. Tapi kalau Anda paham, walaupun bungkusnya rezeki, ternyata rezeki itu bisa didapatkan ketika Anda sholatnya bagus, infaknya bagus, dekat dengan Al-Quran. Ya kan? Kenapa? Ya karena sebelum ilmu dunia, dalam pohon rezeki, ada ilmu Allah dulu yang mesti dikuatkan. Ya, oke. Kita udah tahu cara menaikkan iman dan cara menurunkan iman. So, harapan saya adalah Anda bisa setelah ini gitu ya, tahu, oh gini cara saya menaikkan iman. Ketika iman saya lagi turun, kita bisa ngukur keimanan kita. Maka kita naikkan. Nah, ini Bapak Ibu, dalam Magnet Rezeki ada yang bernama spiritual meter. Ya, di Magnet Rezeki ada namanya spiritual meter dan ini seperti speedometer yang di motor atau di mobil. Anda tahu ya speedometer ya? Yang 0 km per jam, 20 km per jam, 40 km per jam, dan lain-lain. Ketika suatu motor atau suatu mobil ingin mencapai satu tujuan, maka speedometernya itu harus naik, jangan turun. Kalau turun, maka nggak kemana-mana gitu, nggak akan mencapai tujuan. Begitu pula dengan spiritual meter. Kemarin kita bahas tentang ini ya, tentang peta hidup, ya kan? Kita kemarin bahas tentang peta hidup, bahwa ada tujuan yang ingin kita tuju, yaitu masa depan, 2 surga. Di masa depan kita ada 2 surga yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah surga dunia, yang kedua adalah surga akhirat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita nyampe ke sana? Tentu saja ketika, coba Anda bayangkan, ada 2 buah motor, ya, ada 2 motor ingin pergi ke Jakarta,
Maaf, ingin pergi ke Bandung dari Jakarta. Yang motor pertama, dia tancap gas sampai 100 kilometer per jam. Motor yang kedua, tancap gasnya adalah 5 kilometer per jam. Yang satu 100 kilometer per jam, yang satu cuma 5 kilometer per jam. Maka yang mana yang lebih cepat sampai? Tentu saja yang lebih cepat sampai adalah yang 100 kilometer per jam. Kenapa? Dia jarumnya naik banget dia. Ya, jarumnya naik sekali. Sedangkan yang 5 kilometer per jam, hampir berhenti. Gitu kan? Maka begitu pula dengan spiritual meter, Bapak Ibu. Kita punya tujuan nih, ada masa depan yang ingin kita tuju. Kemarin di puzzle keajaiban ada 2 masa depan yang ingin kita tuju. Ya kan? Surga dunia, surga akhirat. Nah, pertanyaannya adalah, kecepatan Anda menuju surga itu, ya, seberapa cepat Anda untuk mencapai masa depan itu, ya? Apakah cepat atau tidak cepat? Nah, kalau Anda ingin memastikan hidup Anda itu cepat untuk mencapai masa depan itu, 2 surga itu, maka Anda harus memacu spiritual meter Anda supaya dia jarumnya tuh ke kanan gitu ya, jarumnya ke kanan, bukan ke kiri. Jarumnya ke kanan, Anda tancap gas gitu kan, kayak naik motor gitu kan. Anda tancap gas gitu kan, sebisa mungkin masuk ke plus 6 minimal gitu kan. Kalau nggak plus 6 plus 5, kalau nggak plus 5 plus 4 gitu kan. Jangan di bawah 0 ya. Di sini ada minus 1 sampai minus 1 sampai minus 8, plus 1 sampai plus 8. Minus itu ada zona minus. Ya, minus 1 sampai minus 8 adalah zona ketidakajaiban. Sedangkan plus 1 sampai plus 8 adalah zona keajaiban. Ketika Anda mau mencapai, ada masa depan yang ingin kita capai, 2 surga itu. Tapi kemudian Anda ke zona minus. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Malah justru Anda malah menjauh dari keajaiban. Contoh saja, minus 2, kemarahan. Ya, siapa di sini yang masih suka marah-marah? Maka bagaimana mungkin Anda bisa mencapai tujuan Anda untuk mendapatkan keajaiban tapi Anda masih suka marah-marah? Gitu kan? Atau minus 3, serakah. Anda maunya adalah diri Anda yang penting, orang lain tuh nggak penting, gitu kan? Atau minus 4, takut. Mau jalan tapi takut, gitu ya. Mau jalan, mau mencapai tujuan tapi ada ketakutan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Maka ketika Anda masuk di minus 1 sampai minus 8, maka Anda itu akan jauh dari keajaiban. Tapi kalau Anda masuk ke dalam zona plus 1 sampai plus 8, maka Anda bisa masuk ke dalam zona keajaiban dan dekat dengan keajaiban. Sehingga Anda akan lebih cepat. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang belajar ilmu magnet rezeki gitu ya, ada yang cepat, ada yang tidak cepat untuk mendapatkan keajaiban. Gitu kan? Karena itu dia gitu ya. Ilmunya sama, tapi prosesnya berbeda. Ilmunya sama, tapi kecepatannya berbeda. Gitu ya. Kecepatannya ada yang dia terus dalam plus 6, tapi ada orang yang bilangnya, "Kenapa ya saya tidak ajaib?" Ya jelas. Ya, dia kadang minus 1, kadang plus 1, kadang minus 1, kadang plus 1. Kecepatannya berkurang. Ketimbang orang-orang yang mempraktekkan ilmu magnet rezeki sampai plus 6. Gitu. Ya. Nah, ini semua Bapak Ibu, inilah lingkaran niat. Dari minus 8 sampai ke plus 8 berbicara tentang niat. Sedangkan tadi di slide sebelumnya gitu ya. Di slide sebelumnya Anda lihat di situ menaikkan iman, saya tulis di situ menjaga niat. Ya. Maka niat itu penting. Kenapa? Karena sesungguhnya semua amal dimulai dari niat. Kalau niatnya positif, maka Anda bisa melakukan amal dengan lebih mudah. Tapi bagaimana mungkin Anda bisa melakukan amal kebaikan kalau minus? Contoh deh, gampang deh. Gimana caranya Anda gitu ya? Kita kembali dulu ke sini. Gimana caranya Anda mau memuji pasangan Anda gitu ya? Memuji pasangan Anda, memuji itu plus 6 loh ya. Contoh pengabdian di situ kan. Bagaimana caranya Anda mau memuji ya? Memuji pasangan Anda plus 6. Tapi kalau misalkan Anda marah sama dia, gitu kan. Ini kan kebalikan. Anda baru bisa memuji pasangan Anda kalau Anda masuk ke plus 6. Dan Anda nggak akan bisa memuji pasangan Anda kalau Anda masuk minus 2. Kalau minus 2, jangankan memuji, Anda akan menyakiti hati pasangan Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang amal kebaikan? Memuji atau menyakiti?
Jelas, nggak usah dijawab pun juga kita tahu gitu ya bahwa memuji adalah amal kebaikan, amal soleh gitu kan. Maka untuk melakukan segala sesuatu Anda harus punya ini. Untuk melakukan segala sesuatu amal kebaikan, keistiqomahan Anda butuh ini. Menaikkan level keimanan Anda butuh ini. Menaikkan level ketakwaan Anda butuh ini. Menaikkan level amal-amal soleh kita Anda butuh ini. Dan spiritual meter ini akan Anda perdalam di camp online Magnet Rezeki. Insya Allah. Anda akan tahu, oh -8 tuh gitu. Oh -7 tuh gitu. -6 tuh seperti itu. Oh -5 tuh begitu. Sampai ke +8. Dan Anda akan dikasih tips oleh Pak Nas bagaimana caranya supaya Anda tidak masuk dalam zona -1 sampai -8. Dan bagaimana caranya supaya Anda terus berada dalam zona plus. Dari +1 sampai +8. Ya. Nah, segala sesuatu Bapak Ibu ya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amal itu dimulai dari niat. Maka Anda harus perhatikan spiritual meter Anda. Kalau saya Bapak Ibu, sekarang itu di depan saya itu seolah-olah ada spiritual meter gitu ya. Saya tahu kapan saya minus, kapan saya plus gitu kan. Saya memastikan bahwa kalaupun saya minus, paling minus saya adalah -1. Paling minusnya saya tuh di -1. Saya nggak boleh turun ke -2, -3, -4, apalagi -8. Karena saya sudah mempelajari, saya tahu caranya supaya saya tidak masuk ke dalam zona minus yang paling dalam. Ketika saya tahu saya di -1, saya nggak lama-lama di sana, saya langsung cepat untuk naik gitu ya. Langsung cepat untuk naik gitu ya. Masuk ke +1, +2, +3, +4 sampai ke +6 minimal. Ya. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana mungkin saya melakukan ketaatan, bagaimana mungkin saya melakukan amal soleh kalau saya minus. Gitu. Ya. Nah, maka nanti Anda akan pelajari di camp online Magnet Rezeki. Ya. Maka semangat Bapak Ibu. Ya. Itu ilmu Magnet Rezeki itu keren banget. Apalagi di camp online Bapak Ibu. Ya. Di camp ilmunya tuh wah keren banget. Ya. Anda akan diajak untuk betul-betul masuk ke dalam level kebaikan tertinggi. Ya. Nah, menjaga spiritual meter selalu dalam posisi +1 hingga +8 akan memudahkan kita melakukan amal soleh. Ketika kita lebih mudah untuk melakukan amal soleh, maka iman kita naik. Ketika iman kita naik, maka kita lebih mudah istiqomah. So, bagaimana caranya mengikat ilmu? Ya, ketika kita sudah belajar, gitu kan? Ketika kita sudah belajar, kita harus ikat itu ilmu, Bapak Ibu. Ya, ilmu itu seperti ini. Ayam. Ilmu itu seperti ayam. Ayam itu Bapak Ibu, itu mesti diikat. Kalau nggak diikat, dia lepas. Kalau nggak diikat, dia lepas. Maka bagaimana caranya mengikat ilmu? Ini kan ilmu semua nih, dari hari pertama sampai hari kelima gitu kan, sampai hari ini. Bahkan nanti camp online Magnet Rezeki juga Anda mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Nah sekarang bagaimana caranya Anda mengikat ilmu? Ya, caranya adalah yang pertama, Anda ada 3M. Ya, ada 3M. M yang pertama mempraktekkan ilmunya, M yang kedua mengulang ilmunya, dan M yang ketiga adalah menjaga energi positif. Ya, jadi mempraktekkan ilmunya, ya, Anda harus praktekin Bapak Ibu. Kalau nggak dipraktekin, keajaiban nggak datang pada Anda. Yang kedua, mengulang ilmunya. Makanya di sini ada banyak yang ngomong di grup gitu kan, saya sudah ikut ini, sudah ikut ini, sudah ikut ini, tapi ketagihan, nggak pernah selalu ingin mengulang kelas gitu kan. Udah ikut di COMR Ramadan, ikut lagi sekarang gitu kan. Bahkan saya Bapak Ibu dari tahun 2015 sampai sekarang saya selalu mengulang ilmunya dengan cara apa? Masuk ke kelas, ya. Kemudian M yang ketiga, menjaga energi positif, ya. Menjaga energi positif dengan berkumpul orang-orang yang sefrekuensi, ya. Di grup WhatsApp, insya Allah itulah orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Makanya jangan keluar Bapak Ibu, ya. Jangan leave group. Kenapa? Karena kalau Anda leave group, Anda hilang dari kumpulan orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda, yang satu paham dengan Anda. Maka jangan keluar gitu ya. Cuma mungkin nanti untuk grupnya kita gitu ya, grup WhatsApp yang sekarang mungkin nanti saya akan hilangkan gitu ya. Tapi nanti Anda akan saya masukkan ke grup binaan saya gitu ya. Kan selesai Road to COMR hari ini selesai, dan nanti Anda akan saya pindahkan ke grup saya yang berjalan setiap hari ya. Jadi 3M. M yang pertama mempraktekkan, M yang kedua mengulang, M yang ketiga adalah menjaga energi positif. Mudah-mudahan dengan 3M ini
Anda per bulan bisa mendapatkan 3 M, 3 miliar ya per bulan. Amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.